tes 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 tes.
terima kasih. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau yang selalu menyertai kami, yang selalu setia dalam hidup kami ya Yesus. Terima kasih ya Bapa. Sebentar kami haleluya akan memuji memuliakan nama-Mu ya Yesus. Kami undang hadirat-Mu ya Bapa untuk turun, untuk memenuhi kami ya Yesus. Lawat kami semua ya Bapa. Lawat setiap hati kami, agar kami bisa menyenangkan hati Engkau, agar kami bisa haleluya, puji-pujian kami bisa layak di hadapan Engkau. Terima kasih ya Yesus, terima kasih ya Bapa. Seberapapun anak-Mu yang sudah hadir ya Bapa, dan anak-anak-Mu yang masih dalam perjalanan, Engkau menyertai, Engkau kumpulkan kami ya Yesus, agar kami bisa memuliakan nama-Mu, bisa memuji Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Yesus. Kami buka ibadah kami dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat sore saudara. Semangat. Haleluya. Biasanya pagi, sekarang sore. Tidak loyo ya saudara. Amin. Kita nyanyikan pujian Hai mari berhimpun dan bersukaria. Saya undang untuk bangkit berdiri. Ikut bersukacita dalam kelahiran Yesus. Amen. Kita merayakan kelahiran Yesus. Kita merayakan Juru Selamat kita telah lahir di dunia ini. Kita ganti pujian kita, nyanyi glory.
kalian yang mau menyaksikan cinta kemurahan Tuhan atau yang ingin memuji nama Tuhan, kita tunggu dengan kita nyanyikan lagu ini tadi, nyanyi Glory. Di sini
hati kita ya Saudara, untuk haleluya mendengarkan firman-Nya. Siapkan hati kita untuk Tuhan berkarya, untuk Tuhan mengubah hidup kita sesuai dengan firman-Nya, agar kita bisa seperti Yesus. Haleluya. Biarlah pujian ini bisa menjadi doa kita yang kita naikkan ke hadirat Tuhan. Kita serahkan hidup kita sebagaimana Tuhan mau, sebagaimana Tuhan inginkan dalam hidup kita. Ternyata saat kita memuji memuliakan nama Tuhan, hujan itu turun. Tetap bersukacita Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Iya, saya juga harus beradaptasi dengan suara hujan di luar ya. Tapi kalau suara saya banter,
Tolong beritahu anak-anak, tante suaranya terlalu ganteng. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita saat sore hari ini. Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan kalau tadi jam 8 kami hanya bertiga karena Joshua lagi persiapan untuk olahraga atletik ya. Jadi Joshua tidak ikut, saya Om dan Koko Yona langsung ke Kebun Sari, daerah Blitar, Kademangan ke selatan. Puji Tuhan sampai di sana jam 10 kurang 25 menit. Lumayan perjalanannya karena musim hujan, jadi ada beberapa jalan yang rusak, jadi tidak bisa banter mobilnya. Dan puji Tuhan tadi kurang lebih ya setengah 4 kami boleh tiba dengan selamat. Dan puji nama Tuhan pada sore hari ini Bapak Ibu Saudara, lampunya tidak dinyalakan. Oh iya, biar kelihatan Natal ya Bapak Ibu Saudara. Saya kok tadi lihatnya kok tidak kedap-kedip lampunya. Rasanya ada yang kurang ya. Haleluya. Oh iya, mumpung saya ingat, besok jam 4 sore kaum wanita ada ada Natal kaum wanita Bama di GPDI Getsemani Tulungagung, tempat pelayanan Tante Anita semua. Jadi diharapkan para kaum wanita hadiri undangan Natal kaum wanita Bama ya. Usahakan datang cepat karena ibadah dimulai jam 4 sore. Jadi paling tidak siapa yang duluan datang pasti dapat hadiah Bapak Ibu Saudara. Karena salah satu panitia atau pengurus saya, jadi saya mengharapkan kaum wanita di tempat ini, kaum wanita Makedonia, datangnya jangan jam 4, datang mau setengah 4 gitu ya. Karena yang datang awal itu 10 wanita yang datang awal, dia akan dapat hadiah istimewa. Haleluya. Doakan supaya nggak hujan. Sampai sana semua sudah kumpul baru hujan. Haleluya. Pas mau pulang hujannya reda. Amin. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Baik, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, terima kasih untuk kerjasamanya. Dimana kalau hari ini spesial kita ibadah sore Bapak Ibu Saudara ya, karena Bapak Gembala kami sekeluarga pelayanan di daerah Blitar di Kebun Sari. Dan saat ini kita akan melihat sama-sama, kita buka Alkitab kita berkaitan dengan Natal Bapak Ibu Saudara. Mungkin kisah ini atau ayat-ayat ini sudah Bapak Ibu Saudara sangat hafal atau mengingat kisah ini. Tetapi baiklah di suasana Natal di bulan Desember kita mau lihat lagi ayat ini. Injil Matius pasalnya yang kedua. Injil Matius pasalnya yang kedua. Saya baca mulai ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Ya, kita mau lihat sama-sama judul dari perikop yang ada, orang-orang Majus dari timur. Sudah dapat? Oke. Saya baca semua, Bapak Ibu Saudara menyimak dalam Alkitab atau di HP Bapak Ibu Saudara yang ada isinya Alkitab atau lihat di belakang saya. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu
dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal yang mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Kalau di dalam ayat yang ke-10, coba kita baca sama-sama. 2, 3. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Bapak Ibu Saudara, fenomena yang luar biasa. Ya, waktu Tuhan Yesus dilahirkan oleh Maria di Bethlehem, di tanah Yudea, di tempat yang begitu kecil, kota yang begitu kecil. Kalau dikatakan bahwa kelahiran Yesus sudah dinubuatkan oleh para nabi. Salah satunya adalah Nabi Mika, Bapak Ibu Saudara. Ya, di dalam ayat 6 itu dikutip dari dalam Mika pasal yang kelima ayat yang pertama. Ya, dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ya, sangat luar biasa saat Tuhan Yesus lahir di dalam dunia ini. Kalau dulu-dulu dikatakan kurang lebih 2000 tahun yang lalu, saya rasa sudah lebih dari itu Bapak Ibu Saudara, ya, kurang lebih 2000 sekian tahun yang lalu, ya, karena penanggalan yang kita pakai sekarang dihitung mulai dari kelahiran Tuhan Yesus, ya. Jadi 2024, ya, gitu. Nah, di sini Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, dikatakan ketika mereka melihat bintang itu sangat bersukacitalah mereka. Mereka yang bersukacita di sini Bapak Ibu Saudara, dalam perikop ini, dalam kisah ini adalah orang-orang Majus yang dikatakan di dalam Alkitab, ya, di mana orang-orang Majus itu mereka datangnya dari timur. Ya, saya tidak melihat berapa jauh, berapa kilometer, berapa mil jauhnya antara tempat tinggal orang-orang Majus ini dari timur. Lalu dari timur itu diperkirakan orang Majus itu adalah orang-orang Babel, orang Persia, ya. Jauh tempat tinggal mereka. Beberapa waktu lalu saya menyampaikan juga kebenaran firman Tuhan, bagaimana di dalam Injil Lukas pasalnya yang kedua, waktu kelahiran Yesus di Bethlehem itu, perjalanan daripada Yusuf dan Maria, mereka itu berangkat dari kota Nazaret ke Galilea, ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem itu. Kalau mereka jalan kaki atau naik keledai, kurang lebih ditempuh 4-7 hari lamanya. Bisa dibayangkan Bapak Ibu Saudara, perjalanan daripada orang-orang Majus ini lebih dari perjalanan Maria dan Yusuf saat mereka mau pergi ke Bethlehem. Karena ini boleh dibilang bukan hanya antar kota, bukan antar provinsi, mungkin antar negara Bapak Ibu Saudara, ya. Dan orang-orang Majus ini, mereka bukanlah orang-orang yang
tentang benda-benda langit. Mereka yang adalah boleh dibilang saat itu peramal-peramal, ya. Jadi mereka tahu kalau bintang seperti ini pasti ada kejadian ini. Bintang modelnya seperti ini pasti ada sesuatu yang akan terjadi. Dan juga dikatakan orang-orang Majus ini adalah mereka memiliki ilmu yang mempelajari alam semesta atau astronomi, ya. Jadi orang-orang yang pandai, orang-orang yang pemikirannya itu penuh dengan ilmu tentang alam semesta, khususnya benda-benda langit, fenomena yang ada di langit, ya, termasuk ilmu bintang. Jadi waktu Yesus lahir, mereka melihat ada satu bintang yang lain daripada yang lain di langit, sehingga dikatakan sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur. Karena apa, saudara? Mereka melihat ada bintang, ayat yang ke-7. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Ya. Jadi perjalanan yang begitu panjang yang dilalui oleh orang-orang Majus. Ada yang bilang orang Majus itu berapa orang, saudara? Ayo, siapa yang tahu? Kalau yang tahu akan dikasih hadiah sama Tuhan Yesus. Berapa orang? Ada yang bilang 3, karena dihitung dari persembahan yang mereka bawa saat itu. Apa persembahan mereka? Emas, kemenyan, dan jamur. Ternyata untuk mereka berjalan dari timur, dari negara Persia ke mana? Ke Bethlehem, itu menghadapi tantangan yang luar biasa. Kalau cuma bertiga, ya, saya rasa mereka tidak akan sampai ke Bethlehem menemu sang raja itu, yaitu bagi Yesus. Karena di dalam perjalanan itu tentu ada banyak rintangan yang mereka hadapi, ada banyak orang-orang jahat yang pasti akan menghadang mereka di perjalanan. Banyak yang berpikir, termasuk saya, ya, perjalanan orang-orang Majus itu bagaikan serombongan orang, ya. Ada yang katakan bahwa orang-orang Majus ini bukanlah orang-orang yang percaya kepada Mesias, bukan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kita tidak membahas itu, Bapak Ibu Saudara, tetapi yang kita mau melihat di sini bagaimana motivasi dari orang-orang Majus ini, ya. Hanya mereka melihat bintang karena mereka pintar dalam ilmu perbintangan. Mereka lihat ada satu bintang yang spesial, ada satu bintang yang luar biasa yang saat itu mungkin tidak pernah ada. Dan mereka tahu kalau bintang itu ada di langit, pasti ada seorang raja lahir di muka bumi ini. Sehingga mereka mencari, mereka mengikuti kemana arah bintang itu. Dan dikatakan ternyata arah bintang itu menuju ke tempat di mana Raja Herodes memerintah, ya, di Yerusalem, di kota Bethlehem. Dan dari cerita ini, Bapak Ibu Saudara, dari kisah ini, dari peristiwa ini, ternyata bintang yang dilihat oleh orang-orang Majus itu berhenti di rumah di mana bayi Yesus ada. Bayi Yesus tidak lagi ada di kandang, Bapak Ibu Saudara, karena perjalanan orang-orang Majus ini bukan hanya 1-2 hari, mungkin berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan ada yang katakan bertahun, ya mungkin 1 tahun. Jadi bayi Yesus tidak lagi di kandang. Bapak Gembala waktu pelayanan kemarin katakan, ya,
Kenapa Maria dan Yusuf ada di kandang? Rumah-rumah penginapan semua tutup, dalam arti penuh, karena saat itu semua orang harus pulang ke kotanya masing-masing. Jadi orang yang puluhan tahun tidak pernah pulang kampung harus pulang, karena ada pencatatan penduduk. Makanya tidak sangat memungkinkan untuk Maria dan Yusuf tidak dapat tempat. Tetapi mungkin setelah itu orang-orang sudah selesai mencatatkan diri di kampungnya masing-masing, di kota masing-masing, balik lagi ya ke tempat mereka. Dan akhirnya kemungkinan Maria dan Yusuf dan bayi Yesus itu sudah ada di sebuah rumah. Tapi tentu bukan istana, ya, rumah yang sederhana. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, motivasi dari orang-orang Majus ini hanya untuk mencari dan menyembah sang raja yang baru lahir. Herodes kaget, kan yang saat itu jadi raja kan saya. Masa ada raja yang baru dilahirkan? Istri saya tidak hamil, tidak melahirkan bayi. Kok orang-orang Majus datang ke tempat saya, ke Bethlehem, ke Yerusalem untuk mencari raja yang baru dilahirkan? Tetapi di sini Bapak Ibu Saudara kita mau melihat, ya, orang-orang Majus itu mereka punya kerinduan hanya satu, mencari dan mau menyembah raja yang baru dilahirkan itu. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Perjalanan yang mencari Tuhan, mencari juru selamat oleh orang-orang Majus itu, di mana satu kita mau melihat hal yang indah yang kita boleh pelajari bersama sore hari ini, Bapak Ibu Saudara, bahwa mencari Tuhan harus menjadi tujuan utama dalam hidup kita. Katakan amin. Mencari Tuhan harus menjadi tujuan utama saudara dan saya, ya. Tidak ada yang lain, Bapak Ibu Saudara. Jadi biarlah di saat kita datang kepada Tuhan seperti sore hari ini, mulai dari rumah, taruh di hati kita masing-masing, tujuanku, aku mau bertemu dengan Tuhan. Amin. Aku mau mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh dalam hidupku. Karena hidup kita ini tidak tahu sampai kapan, Bapak Ibu Saudara. Sampai 100 tahun lagi nggak mungkin, ya. Kita tidak tahu masa hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Sewaktu-waktu kita bisa dipanggil Tuhan dengan cara yang Tuhan mau. Sebab itu kalau kita masih hidup sebagaimana orang-orang Majus ini, mereka mencari Tuhan. Walaupun saat itu Tuhan Yesus itu masih berupa bayi. Tapi orang-orang Majus sangat percaya bahwa dia raja. Amin. Dan kita juga percaya Yesus Tuhan itu raja buat kita. Amin. Dia yang berdaulat penuh dalam hidup kita. Dia yang punya kendali dalam hidup kita. Sebab itu mari Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, mencari Tuhan harus menjadi tujuan utama, harus menjadi prioritas utama dalam hidup saya dan Bapak Ibu Saudara. Dan yang berikutnya, ya, mencari Tuhan harus dengan tekun. Amin. Jadi yang pertama, mencari Tuhan prioritas yang utama dalam hidup saya dan Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, di dalam kita mencari Tuhan harus dengan tekun. Orang-orang Majus ini kalau mereka tidak sungguh-sungguh, kalau mereka tidak tekun, ya, mereka tidak sabar, mereka
menyerah, mereka tidak akan bertemu dengan bagi Yesus. Karena perjalanan yang saya katakan tadi, perjalanan dari tempat mereka, ya, di negeri timur sana, atau dibilang orang Babel mau ke Yerusalem itu jauh, orang dari Persia, ya, mau ke Yerusalem itu sangat jauh, dan tantangan banyak di perjalanan. Tapi di sini Bapak Ibu Saudara, kita diajar dan kita mau belajar lewat orang-orang Majus. Mereka mencari Tuhan itu dengan tekun, tidak malas, sekalipun banyak rintangan, tantangan yang harus mereka hadapi. Ada ketekunan di dalam hidup mereka, ada kesabaran, pantang untuk menyerah, sikap dan tindakan yang dikerjakan dengan rajin dan sungguh-sungguh, atau kemampuan kita untuk bertahan di tengah kesulitan dan tekanan. Itulah yang dibilang dengan ketekunan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saya ngajak diri saya sendiri dan kita semua yang ada untuk kita tekun mencari Tuhan. Amin. Firman Tuhan katakan, kalau kita tekun cari Tuhan, kita pasti mendapatkan Tuhan. Amin. Kalau kita mau mencari Tuhan, pasti kita menemukan Dia. Karena Dia rindu anak-anaknya, yaitu saudara dan saya, untuk terus mencari pribadinya, mencari wajah Tuhan, mencari pribadi Tuhan. Itulah yang menjadi kesukaan Tuhan. Sebab itu orang-orang Majus di dalam keadaan apapun mereka yang mereka hadapi dalam perjalanan menuju Yerusalem, menuju Bethlehem itu, mereka terus tekun, mereka terus sungguh-sungguh, ya. Di sini Bapak Ibu Saudara, kita sebagai anak Tuhan, kalau kita tidak punya ketekunan dalam mencari Tuhan, di sini banyak anak-anak Tuhan mundur di tengah jalan. Tapi saya berdoa, semoga kita yang ada sore hari ini tidak ada satupun yang mundur dari Tuhan. Amin. Kita mau tetap maju di dalam mengiringi Tuhan. Haleluya. Walaupun banyak rintangan. Minta tolong ambilkan air. Meskipun banyak rintangan, tantangan yang harus kita hadapi, meskipun banyak tantangan yang harus kita hadapi, kita mau sungguh-sungguh di dalam kita mencari Tuhan. Ya. Masalah sekarang itu Bapak Ibu Saudara, dalam pengiringan kita kepada Tuhan, kalau kita tidak sungguh-sungguh dan kita tidak mau tekun, kita tidak mau ketekunan di dalam mencari Tuhan itu ada di dalam hidup kita, kita akan gampang menjadi orang yang mundur dari Tuhan. Ya, bisa jadi orang itu mundur karena mungkin hal yang sepele, mungkin tidak diperhatikan, ya, baik itu mungkin tidak diperhatikan gembala, tidak diperhatikan sesama, bisa saja mundur. Bisa juga karena tersinggung Bapak Ibu Saudara, bisa juga karena kurang puas dari pelayanan gembala, puas dari pelayanan sesama kita anak-anak Tuhan. Hal-hal yang seperti itu iblis mau pakai, iblis mau taruh dalam hidup kita, dalam hati kita. Kalau kita menjadi orang yang tidak
luar sana Bapak Ibu Saudara, ya di dalam gereja juga. Tapi saya bersyukur di sini, walaupun mungkin gembala itu kurang perhatikan saudara, tapi saudara tidak pandang itu, saudara pandang Tuhan Yesus. Amin. Ya, karena gembala juga manusia Bapak Ibu Saudara ya, tidak bisa memuaskan semua keinginan jemaat. Kadang di antara kita sesama jemaat, kita juga tidak bisa memperhatikan lebih dari apa yang teman kita sesama jemaat mau dari hidup kita. Itu bagian tantangan yang mungkin kecil di dalam kehidupan kita setiap hari, dalam persekutuan kita sebagai keluarga Makedonia. Belum lagi tantangan-tantangan yang begitu berat yang ada di luar sana, yang bisa membawa iman kita menjadi lemah, menjadi runtuh, menjadi tidak kuat. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita melihat, kita mencontoh bagaimana perjalanan orang-orang Majus ini untuk bertemu dengan Sang Juru Selamat. Mereka tidak memikirkan apa yang akan mereka hadapi di perjalanan. Dan saya mau katakan, berikutnya dikatakan dengan hati yang rela berkorban. Ini yang ada di dalam hati para orang Majus saat itu. Mereka tidak didatangi malaikat Tuhan seperti yang dialami oleh gembala-gembala di dalam Lukas pasal yang kedua. Malaikat dari surga datang kepada gembala-gembala di padang di tengah malam, menyatakan kepada gembala, jangan takut, ada kabar sukacita bahwa di Bethlehem telah lahir bayi Yesus sebagai juru selamat. Orang-orang Majus ini hanya melihat sebuah bintang Bapak Ibu Saudara, tetapi mereka yakin ada seorang raja lahir dalam dunia saat itu. Dan mereka dengan hati yang rela berkorban. Orang-orang Majus ini penuh pengorbanan, tapi mereka siap bayar harga. Haleluya. Ya. Mereka datang tidak dengan tangan kosong. Kalau mau dipikir-pikir Bapak Ibu Saudara, perjalanan yang jauh, bawa barang-barang yang waktu itu sangat mahal, ya. Emas, kemenyan, dan mul itu adalah benda-benda yang mahal saat itu. Mereka mau mempersembahkan kepada raja yang baru lahir. Mereka mau memberi yang terbaik. Perjalanan panjang yang begitu melelahkan, yang begitu banyak rintangan yang mereka harus alami di perjalanan. Tetapi mereka terus maju, terus berjalan sampai mereka bertemu dengan Raja segala raja. Haleluya, puji Tuhan. Berbicara tentang emas Bapak Ibu Saudara yang dibawa oleh orang Majus ini, itu adalah kemuliaan dan kekayaan. Jadi emas itu melambangkan kemuliaan dan kekayaan. Karena orang-orang Majus ini bukan orang-orang yang sederhana atau miskin, tetapi mereka, selain mereka orang-orang yang pintar, orang-orang yang punya ilmu, mereka juga punya kekayaan. Kemenyan berbicara pelayanan dan penghormatan yang mereka mau bawa kepada bayi Yesus saat itu. Dan mur berbicara pengorbanan dan kematian. Orang-orang Majus bayar harga untuk jumpa dengan Yesus. Perjalanan yang jauh, capek, yang dimana menghadapi bahaya maut. Itu yang mereka hadapi di perjalanan menuju Bethlehem untuk berjumpa dengan Yesus.
Tetapi yang luar biasa Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ya, di dalam mereka mencari Tuhan, mereka juga memiliki hati yang tulus dan memiliki beriman terhadap kebenaran. Ayat yang kedua dikatakan, dan bertanya-tanya di mana dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk apa saudara? Untuk menyembah. Kami datang untuk menyembah. Jadi yang disembah oleh saya dan saudara hanya Tuhan Yesus Kristus, tidak ada yang lain. Penyembahan kita hanya untuk kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah lahir di Bethlehem berapa ribu tahun yang lalu. Amin. Haleluya. Ya. Mereka datang hanya untuk menyembah, di mana di situ ada ketulusan hati daripada orang-orang Majus. Kami dong mau datang, kami lihat bintang itu dari timur, kami datang untuk menyembah Dia. Dia di sini huruf besar. Dia adalah Raja, yaitu Yesus Kristus yang sudah lahir itu. Dan berikutnya Bapak Ibu Saudara dikatakan mereka di dalam ayat yang ke-11, coba saudara kita lihat sama-sama. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama-sama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah Dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Puji Tuhan. Mereka memberi persembahan yang terbaik. Mereka memberi hati mereka, dan dikatakan di situ mereka sujud menyembah Dia. Mereka berikan lututnya untuk menyembah Sang Raja, yaitu Yesus Kristus. Dan di ayat yang ke-12, coba Bapak Ibu Saudara lihat apa yang dilakukan oleh orang-orang Majus. Tolong salah satu bacakan. Yang Banten, nyalakan suara hujan di luar. Monggo dulu sih. Maka masuklah mereka ke dalam Ayat 12. dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Terima kasih, puji Tuhan. Pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Yang tadinya Herodes berkata, kamu pergi cari, yang kamu bilang itu ada raja yang baru lahir di tempat kekuasaanku di Yerusalem ini. Setelah kamu ketemu, balik lagi ke sini ya. Apa yang kamu lihat, apa yang kamu temukan, kembali lagi kepadaku untuk dimana aku pun mau menyembah. Ya, itu kata Herodes kepada orang-orang Majus. Ayat yang ke-8, kemudian dia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah Dia. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ayat yang ke-12 dikatakan, dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Apa yang ada di hati orang-orang Majus saat itu, saudara? Dengan mencari Tuhan dengan hati yang tulus, Bapak Ibu Saudara, ayat yang ke-12, saat mereka dengar atau saat itu dikatakan melalui mimpi, ya, diperingatkan dalam mimpi mereka supaya jangan kembali kepada Herodes. Mereka taat pada perintah Tuhan. Kita sebagai anak-anak Tuhan, saya dan Bapak Ibu Saudara, kita mau belajar bahwa hidup kita taat sama Tuhan. Amin. Kita menjadi anak-anak Tuhan yang tekun di dalam mencari Tuhan. Anak-anak Tuhan
mengasihi Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Dan kita juga menjadi anak-anak Tuhan yang rela berkorban. Amin. Korban waktu, oke. Korban apa lagi kira-kira? Pokoknya kalau Desember gini banyak korban, Bapak Ibu Saudara ya. Apalagi hujan, mikir-mikir ke gereja apa enggak, enak di rumah atau enak di gereja. Pasti semua bilang enak di rumah ya. Tarik selimut tidur. Puji Tuhan tadi pagi saya bangun. Sebenarnya saya tidur jam berapa tadi pagi? Ya kurang lebih setengah 12. Jam 2 saya udah bangun. Tapi karena badan saya capek, saya berusaha untuk tidur tapi nggak bisa. Jam 3 Om sudah bangun, Om duluan bangun, Om jam 2 mungkin sudah bangun. Baru jam 3 saya bangun. Doa persiapan. Ya. Sampai saat ini, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, orang-orang Majus ini mereka taat pada perintah Tuhan. Dalam mimpi, ya Tuhan bilang jangan pergi lagi kepada Herodes, cari jalan lain. Dan itu yang mereka kerjakan. Berarti di dalam hidup orang-orang Majus ada ketaatan. Ya. Yang luar biasa Bapak Ibu Saudara, perjalanan panjang yang dijalani oleh orang-orang Majus itu dalam mereka mencari sang raja yang baru lahir. Walaupun mereka ketemunya di tempat yang sederhana, ya. Ada yang bilang ketemunya masih di kandang, terserah mau bilang masih di kandang, tapi saya berpikir sudah di rumah kan, karena Alkitab mencatat ya, mereka sudah ada, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu ayat 11. Dan mereka melihat bayi Yesus dan Maria ya, ada di situ. Di sini Bapak Ibu Saudara, ada roh ketaatan dalam hidup orang-orang Majus ini. Sekalipun mungkin waktu hanya satu kali itu. Ya karena setelah kelahiran Yesus, setelah mereka bertemu Yesus, tidak ada cerita lain lagi tentang orang Majus. Dan di sini juga Bapak Ibu Saudara, sekalipun di tempat yang sederhana, tetapi tidak membuat mereka kecewa. Ya, masa sih raja rumahnya kok sederhana? Harusnya kan di mana? Istana. Ya, paling tidak di rumah bidan dia lahir, atau di rumah namanya anak raja, paling tidak tempatnya bagus lah. Tetapi hal itu bukan menjadi satu ukuran bagi orang-orang Majus. Tetapi kita baca tadi ayat yang awal Bapak Ibu Saudara, ayat 10. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka, maka masuklah. Jadi saat bintang itu berhenti, ya, di atas langit, di mana di bawah itu adalah rumah tempat sang raja yang baru dilahirkan, yaitu Yesus Kristus namanya. Mereka tidak kecewa, tetapi mereka dikatakan mereka bersuka cita. Bukan hanya itu, dikatakan mereka sangat bersuka cita. Baiklah, di Natal ini Bapak Ibu Saudara, saya dan Bapak Ibu Saudara, walaupun dalam kesederhanaan kita mau tetap bersuka cita. Amin. Amin. Walaupun tidak ada baju baru, tapi hati kita baru. Amin. Tapi pasti kita punya baju baru kan? Kita punya seragam. Walaupun cuma atasannya, ya, masalah bawah itu nomor 2, 3, dan 10. Tetapi yang terlebih di Natal yang kita rayakan di bulan Desember ini, hati yang baru, hati yang tulus. Amin. Ya. Di dalam kesederhanaan yang ikut Natal kemarin Bapak, ya, pengkhotbahnya bilang dalam kesederhanaan Yesus lahir. Walaupun dalam kesederhanaan kita merayakan Natal, bukan dengan baju baru, bukan dengan kue-kue yang apa? Yang enak, yang mahal, ya. Tetapi biarlah hati kita, hidup kita diperbarui dari hari ke hari oleh Tuhan Yesus. Amin. Itu yang menjadi kerinduan kita. Dan saya rindu Natal yang kita mau rayakan nanti. Ya.
makanan itu nomor 2, baju baru itu nomor 2, ya. Ada juga hamba Tuhan yang berkata seperti ini, biarlah perayaan Natal yang selalu kita rayakan setiap tahun itu bukan menjadi tontonan belaka saudara, tetapi dikatakan oleh hamba Tuhan itu, kalau tidak salah Bapak Pendeta Yandi, dia katakan biar itu menjadi tuntunan untuk kita orang percaya. Amin. Natal itu bukan hanya menjadi tontonan, tetapi menjadi tuntunan untuk saya dan saudara lebih lagi mengenal Yesus. Amin. Lebih lagi mengasihi Yesus, lebih lagi mengenal Yesus dan melekat kepada Tuhan Yesus, sehingga kita tidak gampang lepas dari Yesus. Amin. Tuntunan yang dibawa, yang dimana membawa saya dan Bapak Ibu Saudara lebih lagi menikmati kasih dari Tuhan, dan kita bersuka cita sekalipun ada banyak tantangan rintangan yang kita sudah lewati di bulan-bulan yang kita sudah lalui bersama, ya. Seperti orang Majus, mereka bersuka cita saat bintang itu berhenti di rumah di mana ada bayi Yesus di situ. Ada Raja Sang Juru Selamat di rumah itu. Firman Tuhan berkata, mereka sangat bersuka cita. Biarlah saya dan saudara sangat bersuka cita di hari-hari ini. Amin. Mungkin ada banyak pergumulan kita, tetapi biarlah sukacita Tuhan itu melimpah dalam hati kita. Amin. Itu yang lebih banyak di dalam hidup kita. Jangan lewatkan Natal ini, Natal 2024 ini kita lewati tanpa ada sesuatu yang indah kita alami dengan Tuhan. Ketekunan punya dampak yang luar biasa. Modal untuk mencapai cita-cita. Orang Kristen yang punya ketekunan mencari Yesus pasti menemukan Yesus. Amin. Ayat yang terakhir, saudara, ya, berbicara dengan masalah ketekunan, di mana sikap para Majus menjadikan contoh yang baik bagi kita, sehingga kita bisa jumpa dengan Yesus. Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang terakhir, dan minta tolong yang pegang LCD siapkan lagu Mencari Wajahmu, Temukan Kasih-Mu. Saat kita mencari Tuhan, yakin kita akan bertemu dengan Tuhan. Amin. Yeremia pasal 29 ayat 13 dikatakan, ayat 12 mulai, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. 13, apabila kamu mencari aku, apa kata firman Tuhan? Kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Puji Tuhan. Ayat yang ke-14, aku akan memberi kamu menemukan aku, demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan ini bukan hanya untuk bangsa Israel di waktu yang mau, tapi untuk saudara dan saya sore hari ini. Amin. Ayat 13 dikatakan, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Cari Tuhan, saudara, ya. Biarlah sebelum kita tinggalkan tahun 2024, taruh dalam hati kita, orang-orang muda, orang-orang tua, anak-anak sekolah minggu, taruh dalam hati kita sama-sama. Aku mau mencari Tuhan lagi dengan segenap hatiku, dengan sergap, amin, dengan semangat yang dari Tuhan. Tuhan memberkati kita, Tuhan menolong kita. Apa yang dikatakan di dalam renungan pada saat sore ini, di mana seperti orang Majus, mereka haleluya mencari Tuhan, dan terus Tuhan yang utama dalam hidup mereka. Yang berikutnya, mereka mencari Tuhan dengan tekun. Mereka punya hati yang rela berkorban. Mereka punya hati yang tulus di dalam mencari Tuhan dan bisa menemukan Tuhan. Tuhan memberkati kita.
Kita sama-sama bangkit berdiri. Kita angkat pujian ini, mencari wajah-Mu, pemohon kasih. Pribadi lepas pribadi kita yang datang sore hari ini, jangan biarkan waktu yang indah di saat Engkau datang sama Tuhan, Engkau tidak menemukan Tuhan. Tetapi dengan waktu yang Tuhan beri dan Engkau respon dengan baik, Engkau datang ke rumah Tuhan, di mana hatimu dan hatiku benar-benar merindukan Tuhan. Rindu Tuhan, di mana Dia mau untuk ditemui oleh saudara dan saya. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Bapa. Puji
tidak akan hilang dari kehidupan kami. Kami mau terus ada di dalam Engkau, dan sukacitamu melimpah di dalam kehidupan kami. Dan Tuhan Yesus, dalam pengiringan kami kepadamu, berikan kami hati yang tulus, berikan kami hati yang setia, berikan kami hati yang rela berkorban, berikan kami hati yang memprioritaskan Tuhan Yesus dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik, Kau berikan setiap benih firman-Mu di dalam hati kami, telinga kami yang mendengar, hati kami yang menerima firman-Mu diberkati oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kalau sebentar kami anak-anak-Mu akan bawa korban persembahan kami, kuduskan setiap persembahan anak-anak-Mu, kuduskan hati dan pikiran kami semua Tuhan. Mata uang yang kami bawa dikuduskan, sehingga apa yang menjadi persembahan kami menjadi persembahan yang berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Ini doa kami kepadamu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk saudara. Haleluya. Sambil korban dijalankan, kita pujikan pujian Ayo Mari Berhimpun dan Bersatu. Puji Tuhan, Tuhan sumber berkat bagi kita semua yang akan mengembalikan berkat yang melimpah dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Sore ini tidak ada latihan ya. Anak-anak sekolah minggu ada. Kamu latihan? Oke. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, besok itu di tempat ini jam 10 pagi ada ibadah hamba-hamba Tuhan garis depan.
sengaja saya tidak umumkan minggu yang kemarin karena saya berpikir biar jemaat Makedonia itu fokus ke Natal kita, ya. Tetapi kalau mungkin ada Bapak Ibu Saudara yang besok mungkin tenaganya, khususnya ibu-ibu yang pagi-pagi sudah masak, terus itu udah tidak repot di rumah, kalau mau bantu saya, ya saya puji Tuhan, terima kasih ya untuk pastoring. Soalnya karena besok saya berpikir menu yang akan disajikan itu tidak banyak Bapak Ibu Saudara, cuma 3 ya. Jadi saya tidak mengumumkan untuk acara besok, tetapi saya juga tidak menolak kalau ada ibu-ibu yang mau bantu saya. Dengan senang hati saya terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dan besok sore jam 4 itu ada Natal wanita Bamak di GPDI Tulungagung. Seperti awal tadi saya katakan, acara jam 4, usahakan datangnya setengah 4 gitu ya, supaya Bapak Ibu Saudara, supaya ibu-ibu atau komunitas ini ada di dalam urutan 1 sampai 10. Dan bukan itu saja, banyak door prize yang disediakan oleh pengurus, dan yang terutama ya, pelayanan yang akan dilayani oleh, saya sudah share di grup itu ya, saya saja lupa nama pembicaranya. Yang pasti ibu ini dari Kediri Bapak Ibu Saudara, yang akan melayani Natal Wanita Bamak besok jam 4 sore di GPDI Tulungagung. Dan hari Kamis tanggal 19 jam 5 sore itu ada Natal GPI Rock di Kron. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini untuk umum. Bapak Ibu Saudara yang mau ikut, monggo ya. Jam 5 sore kita dapat undangan dari gereja GPI Rock yang Natalnya dibuat di Hotel Kron Tulungagung. Pembicaranya Bapak Pendeta Arifin dari GPI Rock Bali. Kalau tidak salah itu Bapak Gembalanya Mbak Christine di Bali ya. Oh, jadi ibadah Kamis tidak ada Bapak Ibu Saudara ya. Ibadah Kamis gabung sama GPI Rock. Ada haleluya. Natal kalau Natal ya. Oke. Terus hari Jumat ada misbah keluarga di rumah Bapak Ibu Saudara masing-masing. Dan hari Minggu tanggal 22 itu diusahakan semua jemaat datang dan kita latihan terakhir di situ. Ya, baik latihan kor Bapak Ibu, baik latihan pemuda remaja, baik latihan anak-anak. Jadi diharapkan semua jemaat yang Bapak Ibu ikut kor, yang pemuda remaja ikut vokal grup, yang anak-anak ikut ya pujian dari anak-anak sekolah minggu. Jadi ibadah hari Minggu depan kembali jam 9 pagi Bapak Ibu Saudara. Jangan lupa, saya berdoa supaya nggak ada yang sakit, nggak ada yang beralasan, amin. Jadi semua bisa datang. Ya karena itu latihannya mungkin panjang, mungkin anak-anak biasa terakhir latihan. Ya kalau ibu-ibu mau bawain bontrok untuk anak-anak atau untuk kita semua ya monggo, tidak ditolak Bapak Ibu Saudara ya. Tuhan Yesus memberkati. Dan untuk pemuda remaja dan keluarga-keluarga muda untuk dekorasi dan semua. Jadi kalau Kak Ningen kasih info, tolong diperhatikan, tolong dijawab supaya dekorasinya itu cepat selesai. Oke, anak-anak muda. Iya, Tuhan Yesus memberkati. Dan jangan lupa didoakan acara kita. Tiap Bapak Ibu Saudara berdoa, anak-anak muda berdoa, anak-anak sekolah minggu berdoa, bawa dalam doa acara kita. Ya, tanggal 25 jam 8 pagi dan perayaannya
jam 6 sampai jam 8 malam tanggal 25. Dan doakan pembicaranya juga Tante Elvira Situmeang Sitanggang dari GPDI Panggul Trenggalek. Dan doakan cuaca yang ada, doakan semua sehingga benar-benar Natal di tahun ini membawa sukacita bagi kita semua, keluarga Makedonia. Amin. Itu saja. Dan untuk minggu depan pelayan pujian Ibu Gembala, singernya Bu Yusti dan Mbak Kesia, Saudara Kesia, LCD Saudara Bagus, kolektan Ibu Supatmini, Aser dari keluarga Bungur. Ya. Dan ada yang saya share di grup itu undangan untuk anak-anak. Senin depan, bukan Senin besok ya. Senin depan tanggal 23 Natal anak-anak GKJW jam 4 sore. Senin 23. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan ke Bapak Gembala. Oh iya. Untuk hari Minggu tanggal 22 diingatkan bahwa ibadah besok Minggu itu jam 9 pagi dan disertai dengan persembahan palungan. Jadi persembahan pertama tetap seperti biasa, persembahan kedua nanti persembahan palungan, di mana itu nanti akan diakumulasikan bersama dengan persembahan Natal Bapak Ibu Saudara yang sudah Bapak Ibu Saudara kumpulkan. Dan berapapun kita akan doakan agar semua bisa berjalan dengan lancar, keuangan bisa dibagi-bagi ke pos-pos masing-masing untuk kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Yakin Tuhan sudah sediakan dan Tuhan akan berikan yang lebih baik lagi untuk kemuliaan Tuhan. Tadi seperti pengumuman kita, sengaja tidak melibatkan jemaat dalam hal keuangan untuk besok. Secara manusia memang berat, saudara. Dan selaku koordinator garis depan, saya sebenarnya sudah mau melepaskan itu. Saya telepon kordannya, Pak, gimana ini bulan Desember semua Bapak Tuhan menolak gitu. Langsung kordannya bilang, Fer, kamu aja ya gitu ya. Dalam artian ya ini juga berpikir ini bagaimana, tapi Tuhan tahu. Tidak tahu beberapa hari ini kita dapat transferan terus, saudara ya. Tidak tahu dari mana. Ya makanya ya kalau kita buka hati, buka Tuhan adakan. Bahkan tidak tahu Tante Ita apakah ngebet, Pak, ayo nanti pulang dari mana? Dari Kebonsari ke Bravo. Kenapa? Mama ada berkat besok yang datang suami istri akan dapat door prize. Wah, Tante Ita itu baik hati sekali, saudara ya. Tuhan baik, dan kiranya Tuhan memberkati kita semua. Bantu doa agar semua berjalan dengan lancar. Walaupun cukup capek, saudara, hari ini cukup capek. Besok pun pagi di tempat ini, sorenya di GBD Tulungagung, malamnya saya sama Tante Itanya juga harus doa sepanjang malam. Dan kami yang melayani Tante Itanya pujian, penyembahan, saya melayani firman Tuhan, pulang jam 3 pagi. Tuhan berkati. Bantu doa, saudara ya. Kayaknya saya perlu ditensi lagi manusia. Sebab kapan minggu lalu di tensi saya 90 sampai di double, diulang lagi. Om, beneran dah? Iya, tapi tidak apa-apa. Tuhan memberkati kita semua. Kami sudah semua baik berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita dengan doa. Sebab Kau sertaku.
kehadiran-Mu. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, kami berterima kasih kalau malam hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami yakin dan percaya semua karena berkat kemurahan Tuhan. Pujian, hormat, syukur dikembalikan kepada Tuhan Yesus yang maha baik, yang senantiasa pelihara anak-anaknya, dan Engkau Immanuel itu yang selalu menyertai kami dimanapun kami berada, dan kami tidak akan pernah gentar. Terima kasih Bapa, terima kasih saat kami memuliakan Tuhan, saat kami beribadah. Oh haleluya, kami melihat di luar saat ini dalam kondisi hujan, sedangkan saat ini kami akan pulang ke rumah masing-masing. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, sebagaimana kami berangkat dan kami tiba dengan selamat dalam kondisi yang baik. Kami rindu Tuhan, kami pulang di dalam kondisi yang baik, dalam penyertaan Tuhan, sehingga kami pulang dalam kondisi terang. Oh haleluya, hujan dapat reda dengan baik dan kami boleh merasakan kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa. Lebih dari apa yang kami akan rasakan sebentar, kami berdoa biarlah berkat Tuhan limpah atas kami, berkat firman Tuhan boleh limpah atas kami, dan biarlah kasih sayang Tuhan melimpah atas kami. Apapun yang kami pergumulkan saat ini, kami tahu Tuhan Engkau Allah Yahweh, Allah yang sanggup mengadakan kebutuhan keperluan kami. Engkau menyediakan semuanya, dan semua pergumulan kami diberkati oleh Tuhan. Perjumpaan kami dengan Tuhan membuat kami tidak akan pernah sia-sia hidup berjumpa dengan Tuhan. Saudara yang kasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, mari saudara kita mengangkat kedua tangan kita. Terimalah segala berkat rahmat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dalam Roh-Nya yang kudus menyertai kita dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita semua. Tuhan dipermuliakan, dibesarkan. Pulanglah saudaraku dalam kasih kemurahan Tuhan. Berkat Allah dilimpahkan atas kita semua. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Semua yang diberkati Tuhan katakan haleluya, amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.